Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih dan solihah kelas 3A dan 3C. Berikut adalah video pembelajaran tema 6, energi dan perubahannya. Kita memasuki subtema 3 tentang energi alternatif, pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6. Pada video pembelajaran kali ini, Bu Anis akan memisahkan antara muatan bahasa Indonesia, muatan PPKN, dan muatan matematika. Selamat menyaksikan. Pada pembelajaran pertama, pada muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar menemukan informasi dari teks tentang energi alternatif. Pada halaman 104, pada kegiatan Ayo Membaca, kita akan belajar tentang apa arti energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Perhatikan gambar yang ada di halaman 104. Ada beberapa contoh energi alternatif. Ada pemanfaatan energi surya, pemanfaatan energi air, dan pemanfaatan energi angin. Dari teks yang ada di halaman 104 dan 105, kalian diminta untuk menjawab pertanyaan pada kegiatan Ayo Berlatih, yaitu pada halaman 105 sampai dengan halaman 106, pada nomor 1 sampai dengan nomor 5. Pada pembelajaran kedua, kita akan melakukan wawancara tentang pemanfaatan energi angin sebagai energi alternatif. Pada kegiatan Ayo Membaca halaman 114 dengan judul Gerak Angin sebagai Energi Alternatif, di mana Udin dan kawan-kawan memanfaatkan energi angin sebagai energi alternatif. Setelah kita membaca teks, kemudian kita diminta untuk menanyakan beberapa hal berkaitan dengan wawancara, yaitu pada halaman 115 sampai dengan halaman 116, pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 4. Kemudian pada pembelajaran yang ketiga, yaitu pada halaman 122, kita diminta untuk menemukan dan menjelaskan kata-kata penting. Pada teks tersebut terdapat kata-kata penting yang maknanya sudah diketahui dan ada yang belum diketahui. Kata-kata penting yang belum kita ketahui maknanya dapat kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamu juga dapat bertanya kepada guru atau orang tuamu. Pada halaman 122, kalian diminta untuk mencari kata secara menurun, mendatar, dan diagonal. Pilihlah 5 kata dari hasil tersebut, kemudian tuliskan pada angka 1 sampai dengan angka 5 yang ada di halaman 123 dengan mengartikan dari masing-masing kata yang ada di dalamnya. Kemudian pada pembelajaran 4 halaman 130, kita diminta untuk meringkas informasi dari teks tentang energi alternatif. Meringkas teks dapat dilakukan dengan cara menentukan ide-ide pokok dan kata-kata penting dari teks. Ketika membuat ringkasan, penulis harus melihat dari teks asli tanpa mengurangi setiap ide pokok atau kata-kata penting yang diringkas. Pada pembelajaran 5, kita akan menemukan informasi dari teks tentang pemanfaatan briket. Informasi tentang briket dapat diperoleh dari sebuah teks. Menemukan informasi pada teks dapat dilakukan dengan menyusun pertanyaan. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Kemudian pada halaman 136 dan 137, kita disajikan sebuah bacaan tentang cara membuat briket dari alat dan bahan serta bagaimana cara membuat briket. Kemudian setelah kalian membaca wacana di atas, wacana tersebut, kalian diminta untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai dengan 5, halaman 138 sampai dengan halaman 139. Pembelajaran yang terakhir pada muatan bahasa Indonesia yaitu pembelajaran ke-6, yaitu kita belajar tentang menyimpulkan informasi dari teks tentang energi alternatif. Langkah-langkah menyimpulkan informasi dari teks adalah: 1. Menyimak atau membaca informasi dari teks dengan cermat. 2. Mencatat hal-hal pokok isi informasi yang didapat. Yang ketiga, membuat simpulan informasi dengan cara menyusun pokok-pokok informasi menjadi kalimat yang baik dan benar. Setelah itu, kalian akan dapat menjawab pertanyaan yang ada di halaman
144 sampai dengan halaman 145. Muatan PPKN diawali oleh pembelajaran 2, yaitu kita belajar hak dan kewajiban menjaga ketersediaan energi. Saat ini, energi yang kita gunakan sebagian besar berasal dari energi fosil. Energi fosil dapat habis jika terus-menerus digunakan. Oleh karena itu, kita perlahan harus beralih menggunakan energi alternatif. Pada kegiatan Ayo Membaca halaman 119, kita diminta untuk menuliskan hak dan kewajiban yang secara seimbang. Dalam hal ini, hak untuk bermain dan kewajiban saat bermain. Tugas kalian adalah menyebutkan 5 kewajiban saat bermain pada halaman 120 dan 121. Menjaga ketersediaan energi merupakan kewajiban kita semua. Jika kita melaksanakan kewajiban dengan baik, hak dalam penggunaan energi akan kita peroleh. Berikut beberapa kewajiban dalam menjaga ketersediaan energi. 1. Menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menggunakan energi alternatif yang ramah lingkungan seperti energi angin. Pada pembelajaran 4, kita akan belajar kewajiban menjaga kelestarian energi alternatif. Kita harus menggunakan air dengan bijaksana. Kita juga harus menjaga kebersihan sumber daya air dengan tidak membuang sampah di sungai. Pada halaman 134 dan 135, kita diwajibkan untuk menulis contoh kewajiban yang harus kita lakukan pada kegiatan menjaga kebersihan lingkungan berupa menjaga ketersediaan air bersih. Pada pembelajaran yang ke-6, kita belajar tentang kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan asri. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah yaitu dengan mengubah sampah menjadi benda bermanfaat. Pada halaman 148 dan 149, kita diminta untuk memberikan saran dan alasan tentang adanya seorang anak yang membuang sampah ke sungai. Muatan matematika pada subtema 3 pada pembelajaran 1, kita belajar tentang membandingkan dan mengurutkan waktu lama kegiatan. Lama waktu kegiatan dapat ditentukan dengan membuat selisih dari waktu selesai kegiatan dengan waktu mulai kegiatan. Lama waktu kegiatan dicari dengan cara waktu selesainya kegiatan dikurangi dengan waktu mulainya kegiatan. Pada kegiatan Ayo Berlatih halaman 110 sampai dengan 113, kalian diminta untuk menjawab berapakah lama waktu kegiatan berlangsung. Kalian sudah belajar hal ini ketika subtema 2. Pada pembelajaran 3, kita akan belajar menentukan waktu sebelum dan waktu sesudah dalam suatu kegiatan. Perhatikan persamaan berikut. Untuk mencari waktu sebelum suatu kegiatan adalah waktu sesudah kegiatan dikurangi dengan lama waktunya berlangsung. Sedangkan waktu sesudah kegiatan sama dengan waktu mulai ditambah dengan lama waktu. Perhatikan hubungan antar satuan waktu yang sudah kalian pelajari pada subtema 1. Harus diingat 1 minggu ada berapa hari. Kemudian 1 tahun ada berapa hari. Pada pembelajaran 5, kita belajar menentukan waktu sebelum dan sesudah waktu tertentu. Perhatikan ilustrasi pada sebuah gambar jam berikut. Diketahui waktu sebelum berlalu, yaitu 15 menit yang lalu. Waktu saat ini, pukul 8 tepat. Waktu sesudah adalah 15 menit kemudian. Pembelajaran yang terakhir dari subtema 3 pada pembelajaran 6 soal matematika akan bercerita tentang soal cerita waktu sebelum dan setelah waktu yang ditentukan. Perhatikan contoh berikut, di mana Dayu dan Fitri bermain bersama. Saat ini pukul 15:15, mereka sudah mulai membuatnya sejak 1 jam yang lalu. Pukul berapa Dayu dan Siti mulai membuatnya? Maka waktu mulai kegiatan adalah pukul 16:15 dikurangi 1 jam, yaitu pukul 15:15. Jadi Dayu dan Fitri mulai membuat kincir angin pada pukul 15:15. Berikut adalah contoh-contoh sumber energi alternatif yang dapat kalian jumpai. Silakan disimak, dilihat gambarnya, kemudian dipahami kata-kata yang ada di bawahnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.